Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Hasan Syukur. Saya Widaiswara Ahli Madya di PPSDM Migas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang pentingnya akuntabilitas, penjaminan mutu, dan verifikasi hasil pengukuran dalam lifting migas. Oleh karena itu, mengapa investasi di migas itu penting? Alasannya adalah satu, realisasi lifting migas yang menurun. Yang kedua, kesenjangan produksi dan konsumsi meningkat. Yang ketiga, potensi migas yang belum dieksplorasi masih sangat besar, terutama di Laut Dalam dan daerah Indonesia Timur. Yang keempat, sebagai sumber penerimaan negara dan penggerak efek berganda. Sehingga disinilah pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan untuk sebagai penerimaan negara. Menurut data SKK Migas dalam asumsi ekonomi makro tahun 2021, perkiraan capaian lifting minyak bumi adalah 705.000 barrel per hari. Dan untuk gas bumi adalah 1.007.000 setara barel minyak per hari. Jadi, apa sih artinya lifting migas itu? Nah, lifting migas adalah produksi migas yang terjual. Angka-angka dalam penjualan diperoleh dari hasil kegiatan pengukuran dan di lapangan sering terjadi diskrepansi atau perbedaan hasil pengukuran. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini karena dari sifat minyak itu sendiri yang mempunyai sifat mudah menguap dan mempunyai shrinkage factor. Nah, yang jadi masalah bila terjadi perbedaan maka akan berpengaruh pada nilai uang seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Ini sangat banyak rentetannya dari hasil perhitungan yang berbeda atau hasil pengukuran yang berbeda. Karena sering terjadi perbedaan atau diskrepansi, maka dilakukan quantity assurance atau jaminan kuantitas. Jadi QA adalah penerapan pendekatan terencana dan sistematis untuk memastikan kewajaran pernyataan kuantitas dalam batas-batas tertentu dari aset ekonomi. Di mana kegiatan ini sudah sejalan dengan Keputusan Menteri SDM nomor 30.K HK 02 MEM M 2021 seperti tampak pada layar ini, yaitu tentang pedoman penerapan sistem jaminan kuantitas pada setiap tahapan kegiatan operasional pemroduksian minyak dan gas bumi sampai dengan titik serah oleh kontraktor kontrak kerjasama. QA yang dilakukan oleh Kementerian SDM ini dapat memperkuat komitmen dan upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas menjadi lebih baik. Penerapan QA akan memberikan jaminan terhadap pelaku usaha mengenai kekayaan yang dimiliki di dalam bumi saat ini. Komitmen ini adalah upaya untuk pemberantasan korupsi, selalu menjadi prioritas pemerintah, dan dalam kegiatan ini ada kebijakan, regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oke, pada micro learning kali ini disampaikan yang pertama adalah konsep dasar, kemudian yang kedua peralatan pengukuran manual. Nah, jadi pentingnya jaminan kuantitas ini diawali dari verifikasi hasil kegiatan pengukuran dalam kegiatan lifting minyak bumi. Mana ruang lingkup kegiatan pengukuran ini adalah
Yang pertama adalah manual pengukuran level cairan di tangki yang tak bertekanan, beratap, tak bergerak atau non-pressure fixed roof, tangki dengan atap bergerak atau floating roof, dan tangki kapal laut atau marine tank vessel. Prosedur secara manual, pengukuran level air, bebas atau free water juga ada dalam metode ini. Metode ini digunakan untuk memverifikasi panjang dari pita ukur di bawah kondisi lapangan dan pengaruh berat bandul serta temperatur terhadap panjang pita ukur. Dan metode ini nanti akan dikonversi dalam perhitungan untuk mendapatkan net standard volume atau NSV yang dijadikan dalam dasar laporan lifting minyak bumi. Ya, kenapa dilakukan pengukuran secara manual? Yang pertama adalah kelebihannya, perawatannya mudah. Yang kedua, alat yang digunakan cukup sederhana. Yang ketiga adalah ketelitian akan makin baik untuk penyerahan yang makin besar. Dan ini sudah sesuai dengan standar FIA MPMS di chapter 3. Kemudian kalibrasi dilakukan 6 tahun sekali. Tapi juga ada kelemahan-kelemahannya. Yang pertama adalah bentuk dasar yang tidak sempurna rata dari tangki tersebut, sehingga pada ketinggian tertentu dari dasar tangki tidak bisa digunakan untuk mengukur. Yang inilah disebut sebagai isi rawa. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui secara tepat kuantitas dari cairan di bawah meja ukur. Yang ketiga, sering terjadi sludge di dasar tangki di bawah meja ukur, sehingga dalam penentuan stok minyak dianggap terisi minyak bersih. Yang keempat adalah ketelitian pengukuran tergantung dari beda tinggi minyak yang diserahkan dan kecermatan dari juru ukurnya. Berikut adalah beberapa peralatan alat ukur dalam pengukuran manual. Ada roll meter, dipstick. Ya, di sini ada dipstick dan roll meter. Kemudian nanti ada bandul, ya. Nanti bandul untuk pengukuran dalam dan bandul untuk pengukuran outage. Ada pasta air dan pasta minyak. Ya, jadi bagaimana sih pengukuran itu? Ada dua cara pengukuran sesuai standar dari API MPMS chapter 3, yaitu yang pertama adalah pengukuran dengan cara inch sampai kedalaman. Yang kedua adalah pengukuran dengan cara outage atau sampai ke level permukaan. Nah, apa bedanya pengukuran cara inch dan pengukuran cara outage? Nah, yang pertama adalah pengukuran tinggi cairan dan air bebas sesuai dengan ASTM D1085 atau IPI 2545. Untuk metode outage atau alis biasanya digunakan untuk minyak berat. Kemudian kondisi referensinya sempurna, kondisi meja ukur sudah berubah, serta diketahui pengecekan reference date-nya sudah tidak sesuai dengan data tank tabel karena adanya slot, karena adanya lumpur. Kemudian kurang tepat untuk mengukur free water. Untuk membaca tank table diperlukan untuk menjadi data inch. Bagaimana untuk menggunakan metode pengukuran inch? Yang biasanya digunakan yang pertama untuk minyak ringan. Kondisi meja ukur tidak berubah. Kemudian diketahui dengan mengecekkan reference date masih sesuai dengan data tank table. Dapat digunakan untuk mengukur free water sekaligus dan dapat digunakan untuk membaca tank table. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan dalam micro learning ini. Pentingnya akuntabilitas, penjaminan mutu, dan verifikasi hasil pengukuran dalam lifting migas. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.